Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahagia sejahtera buat kita semua. Kali ini sekilas kisah yang hendak saya sampaikan tentang pengalaman sekitar 15-16 tahun yang lalu ketika saya diajak oleh seorang seniman senior dari kota Surabaya, yaitu almarhum Mas Bambang Sujiono, ke rumah Dahlan Iskan yang terletak di kawasan Ketintang, Surabaya. Persisnya sekitar 1 kilometer di belakang kantor Geraha Pena Jawa Pos. Saya sendiri kenal Dahlan Iskan sekitar 35 tahun yang lalu. Saat itu Dahlan baru saja dipindahkan sebagai koresponden majalah Tempo dari Samarinda ke Surabaya, yang kemudian posisi koresponden majalah Tempo ini diubah menjadi Biro Jawa Timur, di mana pada waktu itu akhirnya Dahlan menjadi kepala Biro majalah Tempo di Jawa Timur. Nah, saat itu saya masih menjadi koresponden pos kota di Surabaya yang berkantor di Jalan Embong Wungu, tak jauh dari sekretariat PWI Jawa Timur yang terletak di Jalan Taman Apsari 17 Surabaya. Nah, jika hari-hari libur, saya sering ditelepon Dahlan Iskan untuk diajak main pingpong di Balai Wartawan Surabaya. Kemudian pada perkembangannya saya diajak oleh sahabat saya Haji Yamin Ahmad untuk menangani harian Birawa edisi khusus yang terbit seminggu sekali sebagai redaktur pelaksana. Nah, harian Birawa edisi khusus ini adalah hasil kerjasama Pak Dahlan Iskan dengan Pak Edi Indrayana yang saat itu menjadi Kepala Dinas Kebersihan Kota Surabaya. Nah, koran ini adalah koran khusus lingkungan hidup, khusus tentang kebersihan kota dan lain-lain. Nah, pada perkembangannya saya kemudian diajak oleh Dahlan Iskan untuk bergabung ikut menangani tabloid berbahasa Jawa, yaitu Jawa Anyar, yang kantor manajemennya ada di Jalan Karah Agung 45 Surabaya. Sementara kantor redaksinya ada di Solo. Saya dijadikan sebagai General Manager di tabloid Jawa Anyar tersebut. Nah, kembali kepada ajakan oleh Mas Bambang Sujiono tersebut untuk berkunjung ke rumah Dahlan Iskan. Hal ini berkaitan dengan proyek kesenian yang hendak dikerjakan oleh Bambang Sujiono dan kawan-kawan. Termasuk saya ikut bergabung dalam tim proyek kesenian yang akan dikerjakan oleh almarhum Bambang Sujiono. Saat itu sedang pagi hari, kami lantas oleh Dahlan Iskan diajak sarapan. Di meja makan tersedia berbagai menu makanan, termasuk di situ terdapat sekaleng kerupuk
Ya, sekalian kerupuk. Sekalian kerupuk yang diletakkan pada kaleng sebagaimana yang dijual atau dipajang di warung-warung Tegal, di warung-warung makan di sekitar Surabaya. Jadi bukan di toples, tetapi di kaleng kerupuk yang mungkin tingginya sekitar 60 cm ya. Nah, saat saya mengambil nasi dan sayur dan mungkin ada 1-2 lauk, kemudian saya hendak meraih kaleng kerupuk tersebut untuk mengambil kerupuknya. Ini kerupuk biasa ya, kerupuk bunder yang mungkin sekarang ini dijual 500 per biji. Apa yang terjadi ketika saya hendak meraih tutup kaleng tersebut? Tangan saya ditampel oleh Dahlan Iskan. Jangan ambil itu. Saya sedikit kaget, ada apa ini? Nah, setelah itu alam bawah sadar saya mengisyaratkan bahwa mungkin ini berhubungan dengan faktor kesehatan. Saat itu sudah banyak orang tahu bahwa Dahlan Iskan mengidap penyakit liver. Namun tidak banyak tahu bahwa liver ini telah menjangkit menjadi bibit sel kanker. Mungkin dibikinnya oleh kalangan pers yang tidak paham betul tentang penyakit Dahlan, itu adalah penyakit liver biasa. Nah, mungkin saat tangan saya ditampel tersebut, Dahlan mengisyaratkan jangan makan kerupuk, karena kerupuk ini mungkin tidak ada gizinya, tidak ada vitaminnya. Mengapa tidak mengambil sekian lauk yang ada di meja makan yang beragam itu? Tetapi teman-teman, memang kebiasaan saya ini adalah kalau makan tidak dilengkapi kerupuk, rasanya memang kurang sreg. Padahal dalam persepsi Dahlan, dalam analisis Dahlan, atau dalam info-info yang telah diterima Dahlan, kerupuk ini mungkin asin. Asin ini tentu menimbulkan percepatan tensi darah yang naik, atau mungkin mengandung vetsin, sehingga menyebabkan penyakit-penyakit tertentu sebagai makanan yang kurang sehat. Begitulah teman-teman, kerupuk bagi Dahlan sesuatu yang harus dihindari. Cuman saya waktu itu berpikir, kalau memang dihindari, kenapa ada di meja makan? Itulah barangkali misterius dari kisah ini. Sampai sekarang saya belum bisa menemukan jawabannya. Dan sampai sekarang saya masih makan kerupuk. Padahal anggota keluarga seperti istri dan anak-anak saya menghindari kerupuk, kecuali kerupuk udang atau kerupuk-kerupuk yang mengandung tepung ikan. Kalau kerupuk yang saya maksud ini mereka tidak suka, hanya saya yang suka, yang gayemi, kriuk-kriuk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.